Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Sayyid bin Ismail an-Nabhani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa barik alaihi. Summa yaqumu fa yusalliya. Walidzalika ban karena kadisah. Walidzalika ban karena kadisah tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Asaren panapa peninggal duan Kanjeng Nabi benta asaren panapa hatena Kanjeng Nabi. Kana bedah pasada Kanjeng Nabi. Kana bedah pasada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Yanamu asaren Kanjeng Nabi. Yanamu asaren Kanjeng Nabi hatta yang fukhah keluarnya beh dari lesana Kanjeng Nabi. Hatta sampai yang fukhah keluarnya beh dari lesana Kanjeng Nabi. Summa maka kare-kare yakumu acu meneng Kanjeng Nabi. Yakumu acu meneng Kanjeng Nabi fayusalliyah maka pas asolat Kanjeng Nabi. Fayusalliyah maka pas asolat Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalik dan dikarenakan itu apa? Rasulullah tersebut tidur terpejam. Tengah Rasulullah terpejam pandangan Rasulullah dan tidak tidur hati Rasulullah. Ya namu asarin Rasulullah tidur Rasulullah hatta yang tuh sampai keluar apa? Keluar nyabul. Cuma Rasulullah yang asarin kan keluarnya hawa dari lisan yang kuat. Istilah bahasa betul kita kayak ngerok itu. Karena Rasulullah yang terpendam cuma ini hatinya tidak. Rasulullah selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sikap Rasulullah tertidur pasti keluar itu napas yang kuat. Istilah bahasa kalau Rasulullah tidak. Kalau kita tuh ngerok. Nah gitu. Nah, jadi Rasulullah itu yang keluarnya napas kuat Rasulullah. Itu membuktikan bahwa yang dimaksud itu suatu perkara yang keluar di saat Rasulullah tidur. Di saat tenggelamnya Rasulullah dari tidurnya. Teman yang biasa ngerok, namun Rasulullah tidak. Mengapa dikatakan tidak Rasulullah? Ngerok apa? Hah? Mendengkur. Oh, hah? Dengkur. Oke. Pembahasan boleh. Muncak Melayu apa? Mungkin Bang Tohir itu mengatakan bahasa Indonesia. Mengerok apa? Ngerok lagi. Bahasa Melayu. Tidak bisa Rasulullah tidak bisa Rasulullah dikatakan seperti kita ngerok. Ya kalau saya tidur, Rasulullah itu kan tedung itu. Rasulullah tidak, karena Rasulullah tidak, hati Rasulullah tidak tertidur, selalu zikir kepada Allah walaupun terpejam pandangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah tsumma yaqumu, setelah itu Rasulullah terjaga Rasulullah dari istirahatnya, wa yusolli maka sholat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena setiap Rasul itu tidak batal itu. Mengapa? Karena dia tidak tidur. Semua Rasul itu lebih-lebih Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak tidur. Kalau kita tidur, kalau mata kita terpejam, ya hati kita juga innalillah terpejam juga, tidak mikir, tidak ingat. Tapi semua Rasul yaitu ya seperti itu. Walaupun pandangannya Rasul itu terpejam, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujian semua Rasul tidak batal. Orang yang batal itu kalau hilang semua, hilang akal.
Kalau orang tidur kan hilang akal. Nah, jadi kalau Rasul kan tidak hilang akal, karena dia selalu ingat kepada Allah, dzikir kepada Allah, makanya wudhunya tidak batal. Allah. Pada waktu itu ada hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Sungguhnya Rasulullah tersebut tertidur sampai keluar nafas yang kuat dari organ tubuhnya. Nah, setelah itu datang waktu sholat. Sayyidina Bilal yang ada. Langsung Rasulullah langsung bangun, langsung sholat Rasulullah. Langsung terjaga Rasulullah dari istirahatnya, langsung terbang, bangun Rasulullah, langsung bangun, langsung sholat. Jadi itu menunjukkan wudhunya Kanjeng Nabi tidak rusak dikarenakan tertidur. Wudhunya Rasulullah tidak batal dikarenakan tidur. Terus Ustaz. Al-babul khamisu. Al-babul khamisu fi sifati khuluqi Rasulillah. Al-babul khamisu tining panik kebab nomor 5. Al-babul khamisu tining panik kebab nomor 5 fi sifati khuluqi Rasulillah. Edalem anerangakina sifata akhlaka Rasulullah. Fi sifati khuluqi Rasulillah. Edalem anerangakina sifata akhlaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Wa hilmihi ban sabrah Rasulullah. Wa hilmihi ban sabrah Rasulullah. Wa isyratihi ma'a nisaihi. Wa isyratihi ban ngepolong Rasulullah. Wa isyratihi ban ngepolong Rasulullah oleh ngepolong ma'a nisaihi aserta banyak-banyakan rajin Rasulullah. Ma'anisaihi asertah banyak-banyak rajin Rasulullah. Wa amanatihi ban kepercayaan Rasulullah. Wa amanatihi ban kepercayaan amanah Rasulullah. Wa sidqihi ban jujur Rasulullah. Wa sidqihi ban jujur Rasulullah. Wa hayaihi ban tawdusah Rasulullah. Wa hayaihi ban tawdusah Rasulullah. Wa mizahihi ban akajaan Rasulullah. Wa mizahihi ban akajaan Rasulullah. Wa tawadu'ihi ban adab asrah Rasulullah. Wa tawadu'ihi ban adab asrah Rasulullah. Wa julusihi ban alengkinah Rasulullah. Wa julusihi ban alengkinah Rasulullah. Wa karamihi ban lambaan Rasulullah. Wa karamihi ban lambaan tabamul janah Rasulullah. Wa karamihi ban lambaan Rasulullah. Wa syaja'atihi ban bangal Rasulullah. Wa syaja'atihi ban bangal Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis nomor 5 daripada kitab Syama'il. Syama'il. Bab nomor 5 fi sifati khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menjelaskan sifat akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jadi di bab nomor 5, wa ilmi dan sabarnya Rasulullah. Bagaimana saya menggunakan sabar tersebut? Allah. Makanya dinamakan alat Rasulullah tersebut yaitu Al-Qur'an. Al-Quran yang berjalan itu Kanjeng Nabi. Wa hilmi dan bagaimana sabarnya Rasulullah. Orang sabar itu kayak apa sebenarnya? Wa isyrati dan bagaimana pergaulan Kanjeng Nabi ma'anisai beserta istri-istri baginda Rasul. Dalam pergaulannya bagaimana? Nah, ini akan dijelaskan bab nomor 5. Wa amanati dan dipercayai baginda Rasul dalam menjaga sesuatu. Jangankan orang yang dekat, orang yang jauh, jangankan orang muslim, orang kafir percaya sama baginda Rasul. Amanah Rasul. Kalau dititip sesuatu dijaga betul-betul.
Wasidqi, dan bagaimana jujurnya baginda Rasul, wa hayahi, dan malunya baginda Rasul. Makanya kalau pun tidak punya ilmu, tolak ukurnya jujurnya bagaimana? Kalau dia tidak punya ilmu, tolak ukur malunya itu bagaimana? Tak bisa. Makanya kudu orang itu punya ilmu, dia punya cermin. Tidak ada cerminnya manusia selain kalau bercermin Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa mizaki, dan bagaimana senda guraunya baginda Rasul. Apakah Rasul tidak pernah bersenda gurau? Pernah baginda Rasul. Cuma kita tidak seperti kita. Baginda Rasul bersenda gurau, tidak bersenda gurau jadi hak. Betul. Baginda Rasul tidak bersenda gurau, melainkan hatinya tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ketawa terbangkang itu lepas, nggak ketawa aja kita lupa sama Allah, apalagi kita bersenda gurau. Wa tawaddu'i, dan bagaimana tawaddu'nya baginda Rasul. Andai asalnya baginda Rasul. Tawaddu itu satu perkara yang sangat mulia. Jadi kalau manusia bisa tawaddu kepada Allah, berarti dia tawaddu kepada manusia. Salah satu orang tawaddu kepada manusia, berarti dia tawaddu juga kepada Allah. Tidak ada perbedaan. Kalau orang tawaddu aslinya seperti itu. Kalau sama manusia seumpama nunduk, tapi setelah itu tidak nunduk-nunduk, berarti itu bohong, itu bukan tawaddu yang sebenarnya. Kalau Rasulullah tidak ada perbedaan, sendiri bersama sahabat, sama istri, dia tawaddu baginda Rasul. Rendah hati tingkahnya baginda Rasul luar biasa. Makanya tidak bisa orang-orang sastrawan tersebut untuk menggoreskan bagaimana baginda Rasul sebenarnya, tak bisa. Andai kata para sastrawan kita kumpulkan di muka bumi untuk mencoretkan kalam-kalam mereka dan kalam-kalam mereka, maka tinta akan kering. Dan kertas-kertas tersebut tidak bisa untuk menggambarkan baginda Rasul, bagaimana akhlak baginda Rasul, bagaimana jujurnya baginda Rasul, bagaimana tawadhunya baginda Rasul. Bahkan andai kata dicatat pun udah kertas tidak sudah kehabisan kertas. Lalu kita catat dengan daun-daun, maka daun-daun di bumi tidak akan mampu yaitu mencatat bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin daun-daun kita karena baginda Rasul? Tak bisa. Maka andai kata kita kumpul dari mulai Nabi Adam sampai sekarang para sastrawan, para sejarawan untuk mencatat, tak bisa. Maka pena-pena mereka akan patah tumpul untuk menggambarkan sebenarnya baginda Rasul. Wajilusi, dan bagaimana juga ulama tersebut menjelaskan bagaimana duduknya baginda Rasul. Apa kalau baginda Rasul itu duduk? Wakarami, dan baiknya baginda Rasul, baik luar biasa. Makanya angin yang cepat itu angin yang cepat itu jarang apa-apa yang dibandingkan baiknya dermawannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu orang tersebut mau dekat sama baginda Rasul, dia harus sabar, dia harus baik sama istrinya, dan menurut syariat dia harus amanah, dia harus jujur, dia harus malu, dia harus sekali-sekali dari bercanda, dia harus tawadhu, entah duduknya dia ikut baginda Rasul atau baiknya dia ikut baginda Rasul. Wa syaja'ati, dan juga bela baginda Rasul. Benar apa? Benar ini sebaiknya tidak takut. Benar itu. Kalau bahasanya jagonya baginda Rasul, jago, beraninya baginda Rasul. Wa syaja'ati, dan beraninya baginda Rasul. Tidak ada makhluk yang bisa menjadi baginda Rasul. Semuanya makhluk tunduk di bawah kaki baginda Rasul. Artinya ada seseorang tawadhu lawan baginda Rasul, kalah. Ada orang tersebut berani, kalah dengan baginda Rasul. Ada orang tuh dermawannya luar biasa, tidak kalah sama baginda Rasul. Mengapa? Karena semuanya yang tercipta dikarenakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin fotokopi bisa mengalahkan kitab yang asli? Tak bisa. Fotokopi kan begitu. Percetakan. Apakah sama? Tidak bisa. Umpamanya.
Terus Ustaz. Wa fihi sittatu fusulin wa fihi ban panik tetap dalam panik kebab. Wa fihi ban panik tetap dalam panik kebab sittatu fusulin tining 6 banyak-banyak pasal. Betul. Al-fasl awal. Al-faslul awwalu. Al-faslu tining fasal al-awwalu sepertama. Terus. Fi sifati khuluqihi panik tetap dalam anranga kina sefata ahlaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ilmihi ban sabrah Rasulullah. Nah, ini bab pasal yang pertama. Terus Ustaz. Qala al-qadhi iyadun fi syifa. Qala atabu al-qadhi iyadun pasri Imam Qadhi Iyad. Pasri Imam al-Qadhil Iyad. Atabu fi syifa dalam kitab asy-syifa. Fi syifa dalam kitab asy-syifa qala Wahbu bin Munabbihin qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaban fawajadtu fi jami'iha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arjahun nasi aqlan wa afdaluhum ra'yan. Qala tabu Wahbu bin Munabbihin pasirah Wahab bin Munabbih. Qala tabu Wahbu bin Munabbihin pasirah Wahab bin Munabbih. Qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaban. Qara'tu maus kaula oleh maus fi ahadin dalam situng kitab. Fi ahadin dalam situng kitab wa sab'ina ban 70. Fi ahadin dalam situng wa sab'ina ban 70 panah-panah kitaban ke tebah. Fawajadtu fi jami'iha. Fawajadtu maka mangki kaula oleh mangki fi jami'iha dalam sekapinaha ahadan wa sab'ina kitaban. Fi jami'iha dalam sekapinaha ahadan wa sab'ina kitaban. Anna nabiyah saungkuna pasada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam arjahun nasi panikah paling unggul manusia. Arjahun nasi panikah paling unggul manusia panah-panah aklan aklah wa afdaluhum ben paling utama manusia panah-panah ra'yan pendapat. Qala Qadhi Wafihi dalam bab nomor 5 sittatul fusulin yaitu ada 6 pasal. Al-fasul awal ada pasal yang pertama. Pasal itu pemisah di antara kalimat pembahasan yang pertama di depan dan di belakang. Jadi adanya pasal itu pemisah. Kalau pindah bab. Pertama bab perempuan, tiba-tiba paslun, artinya udah pindah lagi itu pembahasannya itu. Bisa-bisa bab laki-laki. Atau bab sholat paslun, berarti bisa-bisa pindah dari bab sholat pindah ke bab haji. Jadi adanya pasal itu namanya dinding pemisah di antara pembahasan pertama dan untuk yang kedua. Al-fasul awal adalah pasal yang pertama. Pasal yang pertama fi sifati khuluqi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjelaskan sifat akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak itu salah satu sifat. Orang nakal itu sifat. Orang itu pendiam itu namanya sifat yang ada pada diri manusia. Fi sifati khuluqi sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan sifat akhlaknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Juga wa ilmi, dan menjelaskan bagaimana sabarnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah buistu litamima makarimat akhlak.
Rasulullah buistu liutammima buistu ma'aliman. Jadi apakah akhlak sebelumnya tidak ada? Cuma masih tidak sempurna. Dari zaman Nabi Adam memang ada akhlak. Nabi Ibrahim ada akhlak. Nabi Musa ada akhlak, tapi tidak sempurna. Makanya sabdanya Rasulullah, innama buistu liutammima sholih akhlaki. Atau dalam riwayat lain, innama buistu liutammima makarimat akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kan akhlak yang ada sebelumnya. Datang Rasulullah disempurnakan. Juga bab ini menjelaskan bagaimana kesabarnya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Qadhi Iyad berkata Syekh Qadhi Iyad nama aslinya Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Yahsubi Al-Andalusi. Ini ulama Spanyol. Qadhi Iyad itu ulama Spanyol. Qadhi Iyad itu kan di Spanyol itu ada ulama 5. Salah satunya Syekh Qadhi Iyad. Yang paling terkenal umpama di Indonesia Wali Songonya. Di sana ada wali 5 terkenal luar biasa. Ya, para wali banyak namanya Spanyol. Andalus itu Spanyol. Jadi dulu tuh yang bahasa Arabnya itu Andalus. Kalau sekarang diubah jadi Spanyol. Jadi nggak heran orang Spanyol itu pintar-pintar ganteng-ganteng lain dengan orang Indonesia. Tak ngerti kalau orang Indonesia ini. Ustaznya ada ngomong terusnya. Ustaznya ada bayangkan ustaznya mati lagi gimana? Berarti itu orang Indonesia ini. Sampai Bang Bohid gini geleng-geleng. Beda ya saya. Sangat beda memang. Kalau kan saya bilang, santri dulu itu dilihat tidak ngerti, santri dulu. Kalau santri sekarang dilihat melotot matanya. Itu santri saya jauh. Perempuan dulu dan perempuan sekarang memang jauh dah. Dan makanya Babarok itu terkalah dengan yang dulu. Kalian pinter kayak apapun terkalah dengan yang santri itu yang dulu. Babarokanya. Satu bukti Said itu kan santri baru, ketimbang orang tuanya tidak mondok tapi dia ngaji. Abahnya nggak pernah bohong sama saya. Kalau saya istiqomah itu jadi jauh keberkahan itu jauh. Hanya saja jarang sekarang ini mereka bukan tidak punya mata melihat dulu. Mereka bukan tidak punya akal bisa berpikir itu sudah sangat tidak berfungsi. Nah, ini. Makanya kalau orang tuh udah nggak tahu sama guru, jangan harap dia akan tahu sama Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Andai kata tidak ada murabbi guru, ma'araftu rabbi, maka tidak akan tahu aku berat Tuhanku. Jadi kalau dia tidak tahu sama gurunya, jangan harap dia tahu sama baginda Rasul, cinta sama baginda Rasul, cinta sama Allah, takut sama Allah. Jangan harap, karena guru yaitu tangga untuk menuju ke sana, yaitu menuju ke Allah, kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau dilihat, jadi di Spanyol itu ada ulama 5. Ibarat umpama Indonesia itu terkenal Wali Songo 9 kalau di Indonesia. Misalnya 5. Di antaranya Syekh Qadhi Iyad. Kalau Qadhi Iyad berkata Syekh Qadhi Iyad fi syifa dan kitab syifa bita'rif hukum Mustafa. Kitab syifa. Kata ulama kalau orang punya kitab syifa maka rumahnya itu barokah kalau disimpan di rumah. Kalau seumpama kitab syifa ini dibawa perlayaran maka tidak akan tenggelam kapalnya. Saking barokahnya. Bahkan salah satunya bab gampang rezeki itu punya kitab syifa di rumah tersebut. Kalau bisa walaupun tidak dikaji, beli kitab syifa besar juga kayak ini kitab syifa. Barokah kita luar biasa. Disimpan aja tentang barokah apalagi itu ngaji. Kita boleh ini. Saya punya dalam syifa bitarifi hukum Mustafa. Rasulullah semua itu kebanyakan mayoritas kita itu. Jadi Syekh Qadhi Iyad barokah kitab syifa
dia jadi pembesarnya para walinya Allah, dan salah satu terkenal ulama Spanyol yaitu Syekh Qadir Iyad. Disebutkan dalam kitab tersebut, qala berkata Wahb bin Munabbih, berkata Wahb bin Munabbih, ini Wahb bin Munabbih ini salah satu orang Sota Yaman. Dia terkenal, dan dia terkenal yaitu salah satu orang yang mendalami kitab-kitab sebelum kajian Nabi. Ini jadi dia masuk Islam setelah Rasulullah dan menghadap kepada Allah, dan ini salah satu orang yang mendalami kitab-kitab sebelum Al-Quran. Makanya dikatakan qara'tu fi adin wa sab'ina kitaban. Qara'tu membaca aku. Coba siapa? Perkataan siapa? Wahb bin Munabbih. Qala Wahb bin Munabbih, berkata Wahb bin Munabbih, ini salah satu orang alim yang dia bisa menguasai kitab yang banyak ini. Qara'tu membaca aku fi adin wa sab'ina, dalam 71 kitab. Kitab kan banyak, cuma dia bisa menguasai kitab banyak. Kitab itu, kitab-kitab Allah itu banyak, cuma yang wajib kita ketahui 4 kan begitu. Kitabnya Desi, kitabnya Ibrahim banyak, kitabnya Nabi Musa itu banyak lagi itu, cuma yang terkenal cuma 1. Nah, ini salah satu orang yang alim, Wahb bin Munabbih. Dia setelah dia Islam, dia ikrar, ngaku. Apa kata beliau? Kalau tu fi hadin wa sab'ina kitaban. Kalau tu aku membaca aku membaca fi hadin wa sab'ina, 71 kitab, kita 71 kitaban, kitab. Satu luar kepala, kata saya Wahb bin Munabbih. Bahkan saya bisa menguasai kitab 71 kitab luar kepala. Terus fawajadtu fi jami'a, dan aku menemukan dalam seluruhnya kitab 71 anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arjaun nasi akla, arjaun nasi, orang itu yang mau ngadap hati sama guru itu sulit, anak-anak sulit mau ngadap. Betul-betul dia ngadap sama guru itu hatinya betul sulit luar biasa. Sudah. Makanya kita terus minta berdoa sama Allah, semoga mata hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar tahu, oh ini mutiara, oh ini putih, oh ini guru saya, oh ini teman saya, ini bapak saya, ini mama saya. Biar tahu sampai itu. Orang kafir dulu bukan tidak melihat sama baginda Rasul, dia melihat. Orang dulu bukan dia tidak melihat sama Nabi, dia melihat apa, tapi mata hatinya tertutup, mata hatinya tertidur. Fawajadtu, maka menemukan aku fi jami' dalam keseluruhan 71 kitab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arjaun nasi, paling unggulnya manusia, apanya? Akalnya. Ternyata setelah aku selidiki kitab, memperdalami kitab 71, semua kitab tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah paling unggulnya akalnya. Nomor satunya akal yang Allah berikan sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Paling tajamnya akal, paling pinternya akal, itu kanjeng Nabi. Wa afdaluhum ra'yan, dan paling utamanya manusia pendapatnya. Wa afdaluhum ra'yan, dan paling utamanya manusia rakyatnya itu pendapatnya paling utamanya. Kalau yang nanya itu yang sudah bersuami khalifah nor, itu ngerti sama guru, walaupun pamannya itu udah ngerti bahwa dia ini yang ada di sini lah. Wa afdaluhum rakyat, dan lebih utamanya manusia rakyatnya itu pendapatnya. Makanya kalau saya keluar tuh susah saya itu merasa ke Madura, bikin santri. Santrinya gimana, karena beleng-beleng. Akhir zaman tuh dimanapun berada sudah beleng-beleng.
baik di pondok sini, di pondok sana. Memang ada zaman hidup begitu, beleng-beleng. Karena hidupnya tidak ada yang sulit yang digantungkan sama Allah. Sulit pembersihan otak, pikiran, hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang sekarang ini menangis kepada Allah setiap tengah malam bangun, jarang. Paling bangun ya cuma ke WC kencing, untuk dia sholat 2 rakaat, untuk berdoa, untuk munajat kepada Allah, itu jarang. Jarang itu. Padahal kalau sampai itu kalau mau mulai, mumpung sekarang mulai itu sampai sekarang, mumpung belum sibuk. Karena nanti kalau saya sudah punya suami, sudah punya istri, itu geser semua, itu geser. Karena mau mengurus suami, mau mengurus istri, tetap geser itu. Walaupun istiqomah kayak pun tetap ada yang geser nanti, ada yang geser. Makanya usahakan mumpung masih muda, ini kuat-kuat kalian nyimpan waktu khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh tidur, setelah 2:30 bangun sampai istiqomah kan itu, atau istiqomah kan delain, istiqomah Quran, istiqomah sholawat, istighfar dan amanah, biar sampai itu punya hubungan erat dan kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biar nanti kalian di saat udah punya suami, punya istri, sampai udah punya fondasi yang kuat. Makanya jangan habiskan umur kalian cuma untuk main-main saja. Anna Nabi SAW, sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, arjahun nasi aklan, yaitu paling unggulnya manusia akalnya. Jadi tidak ada, semua manusia akalnya di bawah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik dalam pengaturannya, baik dalam berpikirnya, dalam mencernanya, tetap kanjeng Nabi yang paling unggul. Jadi akal Rasulullah semakin bertambah daripada manusia biasa. Kalau manusia biasa kan mungkin umur 60 itu bisa jadi lupa, lali ya. Bisa jadi pemikirannya kurang tajam. Tapi kalau Rasul lebih kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak berkurang itu. Adanya usia tidak berkurang. Buktinya Rasulullah cuma lupa seumur hidup cuma 1 kali. Itu semata-mata lupanya Rasulullah 1 kali. Membab sholat sampai kata sahabat, wahai baginda Rasul, apakah sholat itu diperpendek? Padahal Rasulullah lupanya karena sibuk berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 kali. Jadi kata Ibnu Munabbi, aku membaca kitab sebanyak 71 kitab dan aku menemukan dalam kitab tersebut sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW paling unggulnya manusia akalnya, paling jernihnya akalnya manusia, yaitu paling jernih akal manusia yaitu Nabi Muhammad, dan paling utamanya pendapatnya, pengaturannya, pemikirannya, yaitu tidak ada duanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah manusia yang tidak ada duanya, makhluk yang tidak ada duanya itu Rasulullah. Baik ketampanannya, baik postur tubuhnya, baik pemikirannya, baik semuanya lah. Makanya tidak ada duanya kalau baginda Rasul. Kalau dia pasti ada duanya. Oh ini, ya gini, gitu. Tetap ada saingannya. Tapi kalau baginda Rasul tidak ada yang menyaingi baginda Rasul. Karena Rasulullah Allah ciptakan langsung dari nurnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Ustaz. Wa fi riwayatin ukhra ban dalam riwayat ukhra selain fawajadtu maka mangki kaulah fi jami'iha dalam sakapinaha kitab anna Allah ta'ala lam yu'ti jami'an nasi min bad'id dunya ilang qidaiha. Anna Allah ta'ala sa'ungkuna pasir Allah ta'ala lam yu'ti ta'aparing Allah jami'an nasi dak sakapina manusia. Lam yu'ti ta'aparing Allah jami'an nasi dak sakapina manusia. Nyatana
mimbat id dunya, mulai kabitan dunya. Mimbat id dunya, mulai kabitan dunya. Ilang qidaiha, sampai totok dunya. Ilang qidaiha, sampai totok dunya. Minal akli, dari akal. Minal akli, dari akal. Fi jambi aklihi, dalam setiin atau bersemaan akalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jambi aklihi, dalam setiin akalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa kahabbati ramlin, illa kecuali kahabbati ramlin, akati bikina bliker, bikih situng bliker. Kahabbati ramlin, akati sebikih situng bliker. Mimbaini rimalid dunya, dari antarana banyak-banyak bliker dunya. Wafi riwayat orang dalam riwayat yang lain kata Wahab bin Munabbih, fi jami'a fawajadtu, maka menemukan aku fi jami'a, dalam semua kitab tersebut, an Allah Ta'ala, sungguhnya Gusti Allah, lam yuti jami'an nas, tidak memberi Allah kepada semua manusia, fi bad'i dunya, mulai permulaan dunia, ilal hidayah, sampai akhirnya dunia, minal akli, dari akal, fi jambi akli, dibandingkan di dalam akalnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari dulu Allah menciptakan dunia sampai kiamat pun tidak akan pernah ada akal seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kahabbat rabbin, melainkan salah satu biji, satu butir dari batu kerikil, cuma illa kahabbat rabbin, melainkan seperti laksana satu biji batu kerikil yang kecil, membayi rimai dunia, di antara kerikil-kerikil dunia. Batu kerikil itu kan banyak. Jadi yang lain itu salah satu kerikil berbagainya. Bagi Darul Usul berbagai kerikil-kerikil. Saking banyaknya pemikiran Rasulullah, saking sempurnanya Allah menciptakan akal kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi makhluk yang lain itu andai kata dikumpulkan mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, akal mereka selain kanjeng Nabi dalam salah satu batu kerikil. Adapun akal Rasulullah karena berbagai batu kerikil. Saking banyaknya akal baginda Rasul, saking sempurnanya akalnya baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak bisa diumpamakan baginda Rasul yang lepas, tak bisa. Pengibadatan yang asli yang lepas tidak bisa. Saking sempurnanya kanjeng Nabi Muhammad. Lalu kalau seperti itu, kalau umatnya tidak penasaran dengan baginda Rasul, itu bagaimana? Kalau dia mengaku umatnya Rasulullah tapi dia tidak rindu dengan baginda Rasul, itu bagaimana? Kan begitu. Jadi tanya kita ini, kalau sampai nggak pernah menghidapkan baginda Rasul, apa tidak khawatir sampai ini? Sedangkan Rasulullah makhluk yang paling sempurna, sampai kesempurnaan baginda Rasul tak bisa dilukiskan kayak apapun bentuknya yang pas. Lalu kalau kita tidak penasaran, bagaimana kita sebagai manusia yang ada Allah punya pikir, yang oleh Allah diberi pikiran, saking sempurnanya kanjeng Nabi Muhammad. Jadi akal-akal makhluk yang lain itu rasa satu kerikil, sedangkan akal baginda Rasul membaini rimali dunia, di antaranya kerikil dunia. Saking banyaknya akalnya kanjeng Nabi, saking sempurnanya akalnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya saya sering mengatakan, air mata yang pernah rindu sama baginda Rasul satu kali seumur hidup, pengantar keselamatan dari dunia sampai ke akhirat, pengantar kedamaian dari dunia sampai ke akhirat. Air mata yang pernah jatuh, air mata yang pernah netes rindu sama baginda Rasul, itu pasti menyelamatkan. Di mana ditanya? Air mata jadi saksi yang keluar dari mata kita, bahwa air mata yang keluar dikarenakan gemetar rindu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya semoga
oleh Allah, kita dirindukan sama baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan selalu bercucuran air mata kita dikarenakan kita kepingin ketemu walaupun lewat mimpi, yakdotan wa manaman, terjaga ataupun dalam mimpi, ataupun kita minim di saat sakaratul maut hadir baginda Rasul, yaitu menuntun kita dengan kata-kata asyhadu illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin, wallahu a'lam bishawab. Amin amin, alhamdulillah rabbil alamin fi ni'mati